Konon katanya, warga yang dulu mendiami telah percaya bahwa ada ular gaib yang berukuran sangat besar yang menjaga pulau tersebut. Dan dari situlah penamaan Nusa yang berarti pulau dan Barong berarti ular. Tempat paling angker di Jawa Timur. Meski Jawa Timur memiliki kota-kota yang mempunyai perkembangan pesat dalam teknologi dan infrastrukturnya, hingga kini masyarakat setempat tetap merawat kebudayaan dan kepercayaan yang diperoleh secara turun-temurun. Salah satunya yaitu menjaga kepercayaan mistis dan spiritual dengan cara merawat berbagai tempat yang mengandung unsur angker dan keramat. Misteri Kerajaan Gaib Klampis Ireng, Ponorogo. Klampis Ireng merupakan sebuah bangunan berbentuk lingkaran yang terletak di dalam hutan di tengah sawah. Pada gerbang masuknya terdapat patung Semar berwarna hitam. Konon di sini juga terdapat pohon Klampis Ireng yang sangat langka. Pohon Klampis Ireng sejenis pohon polong-polongan yang biasa ditemui di daerah tropis. Dan kata ireng berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Jika umumnya pohon berwarna hijau, pohon Klampis yang satu ini berwarna hitam. Kembali ke bangunan yang dipercaya merupakan sebuah kerajaan yang dibangun oleh tokoh pewayangan Semar. Konon, dulu kala ada orang yang sempat bertemu dengan tokoh pewayangan itu. Menurutnya, Semar yang langsung bertindak sebagai raja di sana. Di tempat ini, Semar mengajarkan ilmu kejawen, manunggalan Kaulo Gusti, yang berarti bersatu dengan Tuhan. Menurut juru kunci, ada sedikit orang yang bisa melihat bahwa terdapat kerajaan dari emas dan Raja Semar beserta punakawannya berada di dalamnya. Hingga saat ini, lokasi tersebut juga digunakan sebagai tempat bertapa oleh orang-orang yang ingin memiliki ilmu gaib dan juga diyakini sebagai penolak bala. Adapun syaratnya untuk ritual harus memenuhi 9 jenis bahan. Pantangannya, tidak boleh menggunakan pakaian hijau dan tidak boleh datang di malam Jumat Wage. Nusa Barong Jember menjadi sarang hantu. Pulau Nusa Barong ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1920, membuat pulau ini dipenuhi oleh beragam flora dan fauna. Namun, tahukah Anda, Pulau Nusa Barong terselip kisah horor. Menurut cerita yang beredar, tahun 1777 terjadi perang yang menewaskan 27 orang. Akibat kedudukan Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam yang ada di Pulau Nusa Barong. Hingga kemudian pihak VOC menutup pulau ini dan membuat penduduknya harus mengungsi ke pulau lain hingga tak berpenghuni lagi. Konon katanya, warga yang dulu mendiami telah percaya bahwa ada ular gaib yang berukuran sangat besar yang menjaga pulau tersebut. Dan dari situlah penamaan Nusa yang berarti pulau dan Barong berarti ular. Diyakini ular ini sesekali mewujud. Sosok aslinya, hal itu kemudian membuat banyak orang yang mencari ilmu gaib datang ke sini. Alas Ketonggo, Ngawi dipercaya gerbang alam gaib Gunung Lawu. Alas Ketonggo Ngawi seolah tak bisa dipisahkan dengan Gunung Lawu. Bahkan, hutan itu dipercaya sebagai gerbang alam gaib Gunung Lawu. Pada hari-hari tertentu di bulan Suro, Pesanggrahan Srigati banyak dikunjungi peziarah untuk melakukan ritual. Alas Ketonggo diyakini pernah menjadi tempat peristirahatan penguasa Prabu Brawijaya V, yang konon dikenal sebagai raja terakhir di Majapahit. Sang raja konon beristirahat di hutan itu setelah lari dari kerajaan Majapahit karena diserang pasukan Demak di bawah pimpinan Raden Fata. Kala itu, Brawijaya V dikisahkan berencana pergi ke puncak Gunung Lawu dan melepas semua atribut kerajaannya berupa jubah mahkota serta benda-benda pusaka yang kemudian raib di alas ini. Disebutkan pula bahwa Alas Ketonggo merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Kini,
sebagian orang memanfaatkan alas ketonggo sebagai tempat bermeditasi. Beton maut banyak merenggut nyawa pengendara. Beton tebal dan panjang ini terlihat biasa, tapi bagi warga kawasan Luinanggung, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, tembok beton ini memiliki kisah tragis dan di luar nalar yang bikin merinding. Dari cerita yang beredar di tengah masyarakat Luinanggung, beton tebal ini dulunya sebagai pembatas jalur yang diletakkan di tengah jalan. Tapi yang terjadi, beton itu malah sering menjadi penyebab kecelakaan pengendara mobil ataupun motor pada malam hari hingga merenggut korban jiwa. Ya banyak lah, nggak itu apa. Kalau menurut dari rumah sakit itu hampir puluhan gitu. Ponakan saya waktu itu bulan puasa ya, setelah sahur main motor, terus dia nabrak beton ini, yang satu meninggal tapi ponakan saya enggak. Dia ngelihat itu ada makhluk yang lewat gitu. Sosok seperti nenek-nenek tua yang membawa, sebenarnya bukan bawa cucu ya, dia seperti membawa bungkusan. Jadi kalau manusia melihat sosok ini seperti nenek-nenek yang lagi bawa cucunya nyebrang. Waktu pembangunan ini berada, tembok waktu dipasang pertama, memang ini sebenarnya penunggunya di sana, Ki. Oh, nenek-nenek ini? Iya, memang penunggu di tempat itu. Sebelum beton ini ada? Sebelum ada. Tempat itu memang terlalu sering terjadi kecelakaan, ya pasti secara otomatis aura mistis atau aura negatifnya jadi tinggi. Tapi kondisi jalan yang gelap gulita menurut gue juga nggak bisa dipungkiri, sangat memungkinkan menjadi penyebabnya terjadi kecelakaan gitu. Apalagi kalau si beton pembatas jalannya ini terletak di lokasi yang tidak lazim. Jadi misalnya dia agak ke tengah jalan gitu ya. Bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya betonnya yang menentukan kematian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggariskan ajal. Beton maut masih menyeramkan meski sudah dipindah. Informasi yang kami peroleh, beton tebal menyerupai tembok itu akan dipakai untuk jembatan di jalan tol. Tapi entah kenapa tidak jadi dipakai, lalu diletakkan sebagai pembatas jalur di tengah jalan. Karena sering menyebabkan kecelakaan, beton maut kemudian dipindahkan ke pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi. Ngerinya, meski sudah dipindah, beton maut itu meninggalkan cerita mistis di tempat sekarang, seperti yang pernah dialami keluarga Hussein. Waktu itu kan almarhum istri saya kan sakit, terus diobatin ke orang pintar lah istilahnya. Katanya kena di sini gitu. Nah terus dia minta kopi sama rokok, terus saya kasih. Korban yang jatuh pada beton ini itu kebanyakan matinya mati berdarah, dan kita bisa tahu mati berdarah itu biasanya ada sebuah energi yang akan menyangkut di sana dan akan mengeluarkan nantinya itu efek-efek seperti suara-suara, jeritan, tangisan. Cerita mistis beton maut yang menakutkan warga. Beton maut yang dulunya jadi penyebab kecelakaan diletakkan begitu saja di pinggir jalan dan dekat kebun pohon pisang. Di saat malam tiba, lokasi beton maut sangat minim penerangan, sehingga membuat warga sekitar takut untuk melewatinya. Lantaran banyak cerita seputar penampakan dan suara menyeramkan yang tersebar dari mulut ke mulut. Misalnya kita lewat tempat yang rada gelap, kemudian lewat tempat yang rada sepi, maka mohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Insya Allah itu akan membuat hati kita lebih tenang, fokus kita juga lebih baik untuk bisa berada di sebuah tempat.